Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membawakan materi tentang manajemen konflik dalam perubahan. Di sini bersama saya Maria Luciana Munte dan ketiga teman saya ada Wahyu Ramadan, Siti Nuraini, dan Siti Ambarokah. Definisi konflik. Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya. Di mana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Manajemen konflik dalam perubahan. Dalam konteks perubahan, istilah manajemen konflik digunakan untuk mengacu pada proses mengelola konflik tersebut. Tujuan manajemen konflik dalam perubahan adalah untuk mengelola konflik secara efektif sehingga mereka dapat digunakan sebagai kesempatan untuk berkembang daripada menghambat proses perubahan. Ini memerlukan semua pihak untuk memahami bagaimana mereka dapat menyebabkan konflik, berkomunikasi dengan baik, bernegosiasi dengan baik, dan membangun hubungan yang baik. Macam-macam konflik. Hellriegel dan Slocum mengidentifikasi berbagai konflik dalam lingkungan organisasi, dan berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama ada konflik tugas, yang kedua ada konflik proses, yang ketiga ada konflik hubungan, dan yang terakhir adalah konflik kompetisi. 3 pandangan konflik menurut Stephen Robbins. Yang pertama, pandangan tradisional atau the traditional view. Konflik ini ialah suatu hasil disfungsional dari akibat komunikasi yang buruk, kurangnya kepercayaan. Yang kedua, pandangan hubungan manusia atau the human relation view. Dalam pandangan ini dijadikan sebagai motivasi diri agar dapat melakukan inovasi dan perubahan di dalam kelompok maupun organisasi. Yang ketiga, ada pandangan interaksionis atau the interactionist view. Konflik dalam pandangan ini cenderung mendorong suatu kelompok atau organisasi untuk terjadinya suatu konflik. Selanjutnya, tipe-tipe suatu konflik. Menurut Stephen Robbins, yang pertama, perbedaan tujuan, yang kedua, perbedaan pendapat, yang ketiga, perbedaan persepsi, yang keempat, kurangnya sumber daya, dan yang terakhir, yang kelima, pengaruh dan kekuasaan. Selanjutnya ada fase konflik. Yang pertama ada fase persepsi, yang kedua ada fase ketegangan dan emosi, yang ketiga ada fase perilaku konflik, yang keempat ada fase resolusi dan pengambilan keputusan, dan yang kelima ada fase hasil konflik. Yang pertama ada fase konflik persepsi, adalah tahap awal dari siklus konflik di mana dua atau lebih pihak mengidentifikasi dan mengevaluasi perbedaan atau ketidaksepakatan mereka. Yang kedua ada fase ketegangan dan emosi, adalah tahap kedua dari siklus konflik di mana ketegangan dan emosi meningkat antara dua atau lebih pihak yang terlibat dalam konflik. Pada tahap ini, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik mungkin mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan dan emosi, kemarahan, frustasi, dan kekecewaan. Selanjutnya ada manajemen konflik. Manajemen konflik adalah cara mengatasi ketidaksepakatan agar tidak mengganggu produktivitas dan keharmonisan dalam sebuah organisasi. Stephen Robbins menyebutkan beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengelola konflik, yaitu pencegahan konflik, resolusi konflik, kolaborasi, kompromi, dominasi, dan penghindaran. Yang pertama ada resolusi konflik, adalah proses menemukan solusi konflik atau perselisihan antara dua pihak atau lebih. Ini melibatkan identifikasi dan analisis akar penyebab konflik dan kemudian mengembangkan dan menerapkan solusi yang mengatasi kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Tujuan dari resolusi konflik adalah untuk mengakhiri konflik dengan cara yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Yang kedua ada kolaborasi,
adalah proses bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan berbagai ide, sumber daya, dan tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih besar dari yang dapat dicapai oleh individu atau tim bekerja yang secara terpisah. Selanjutnya ada kompromi, adalah proses menemukan solusi saling menguntungkan untuk konflik atau perselisihan antara dua atau lebih pihak. Ini melibatkan pihak-pihak yang berselisih menemukan titik tengah atau solusi yang mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat. Tujuan dari kompromi adalah untuk mengakhiri konflik dengan cara yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya ada dominasi, adalah proses di mana satu pihak mengontrol dan mempengaruhi pihak lain dalam hubungan atau konflik. Ini dapat terjadi melalui penggunaan kekuatan, ancaman, atau manipulasi. Dominasi dapat menjadi cara yang tidak sehat dan merugikan untuk menyelesaikan konflik, dan dapat berdampak negatif pada hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Dan yang terakhir ada penghindaran, adalah proses menghindari konflik atau perselisihan antara dua atau lebih pihak. Ini dapat melibatkan menghindari komunikasi, menghindari menghadapi masalah, atau menghindari mengambil tindakan untuk menyelesaikan konflik. Penghindaran dapat mengakibatkan perasaan tidak dihargai, tidak dihormati, dan tidak diakui oleh pihak yang terhindar. Selanjutnya, ada 3 hal pokok dalam konflik. Yang pertama yaitu sumber konflik. Sumber konflik ini adalah akar permasalahan atau penyebab utama dari konflik tersebut. Sumber konflik bisa bermacam-macam, mulai dari perbedaan dalam tujuan, nilai, kepentingan atau persepsi, hingga persaingan atau sumber daya atau perbedaan dalam gaya kerja dan komunikasi. Memahami sumber konflik merupakan langkah kunci dalam menentukan strategi penyelesaian yang efektif. Yang kedua ada dinamika konflik. Dinamika konflik ini merujuk pada cara konflik berkembang dan merubah seiring waktu. Dinamika konflik melibatkan perubahan-perubahan dalam intensitas, pola interaksi, serta strategi yang digunakan oleh pihak yang terlibat dalam konflik. Memahami dinamika konflik membantu dalam mengidentifikasi titik kritis yang memerlukan intervensi atau penyelesaian strategi. Yang ketiga ada penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik ini merupakan upaya-upaya untuk mengurangi atau penyelesaian konflik tersebut. Penyelesaian konflik dapat mencakup perbedaan strategi mulai dari negosiasi, mediasi, dan arbitrase hingga penggunaan kekuatan atau otoritas untuk penyelesaian konflik secara paksa. Tujuan penyelesaian konflik adalah untuk mencapai solusi yang dapat diterima atau setidaknya meminimalkan dampak negatif dari konflik tersebut. Dengan memahami 3 hal pokok ini, manajer atau pihak yang terlibat dalam konflik dapat mengembangkan strategi yang konflik untuk mengelola konflik tersebut dengan baik. Selanjutnya ada metode penyelesaian konflik. Yang pertama itu ada negosiasi. Negosiasi adalah salah satu bentuk komunikasi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat negosiasi dalam dilakukan kegiatan politik, kegiatan bisnis, dan kegiatan kehidupan lainnya. Yang kedua ada mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian atau solusi yang diterima oleh kedua belah pihak. Yang ketiga ada arbitrase. Arbitrase adalah salah satu metode penyelesaian sengketa yang sering menjadi pilihan secara bahasa. Arbitrase atau merupakan kekuasaan untuk penyelesaian perkara melalui kebijaksanaan. Yang keempat ada kolaborasi. Kolaborasi penyelesaian konflik dengan mendorong sikap mendapatkan secara aktif menemukan titik temu atau mendorong pemecah masalah serta kompromi untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Yang kelima ada kompromi.
yaitu mencari solusi yang menerima kompromi dari kedua belah pihak. Penyelesaian kolaboratif mencari solusi yang diterima semua pihak dengan cara bekerja sama. Menegaskan mencari solusi dengan cara menegakkan keinginan dan pihak masing-masing. Yang keenam ada penyelesaian dengan otoritas atau kekuatan, yaitu terkaitan dengan kegagalan salah satu pihak yang bersengketa untuk menekankan tentunya. Dengan kata lain, isu yang dilontarkan kediabakan, simple ignored, dan hubungan dengan pihak lawan terus berjalan. Terima kasih.